Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di hari yang kedua, di hari Senin tanggal 20 April 2026. Untuk part yang kedua ini perjalanan kita mulai dari kota Pekalongan hingga ke kota Kudus. Mudah-mudahan kalian semua terus mengikuti perjalanan seru touring single saya ini. Oke? Ya, kita isi bensin kembali sebesar Rp20.000 Pertamax. Ini isi BBM yang keempat kalinya sejak keberangkatan saya dari mulai Depok hingga ke kota Pekalongan. Jadi ya cukup irit kalau dipikir motor ini dengan jarak sudah hampir 400 km jarak tempuh keberangkatan. Terima kasih kepada Mas Koko dan keluarga besarnya yang telah memberikan tempat untuk saya bermalam serta beristirahat. Hingga hari ini badan terasa fresh dan segar untuk melanjutkan perjalanan saya dari Pekalongan menuju kota yang kedua, yaitu kota Kudus. Ya, kita telah melewati kota Batang dan mulai memasuki ke arah perbukitan ke daerah Subah ya. Memang cuaca pada hari ini cukup panas, tapi langit cerah. Suhu udara udah mulai terasa nih panasnya, padahal jamnya masih belum terlalu siang, masih di bawah jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, kita telah memasuki Alas Roban dan kita memilih di jalur yang pertama, yaitu untuk kendaraan kecil, ya jenis sedan atau kendaraan kecil lainnya seperti ya kendaraan motor yang saya naik ini. Tapi juga bisa kita melalui yang tadi itu yang sebelah kanan ya, yang ke arah atas itu merupakan jalan lama dari Alas Roban ini.
ya zaman dulu kalau waktu dilewatin jalan lama itu sering kali membuat kemacetan yang cukup panjang karena memang berat untuk kendaraan besar itu melewati jalan lama karena agak menanjak dan banyak sekali tikungan-tikungan tajamnya ya. Makanya kendaraan yang besar itu sangat dianjurkan melalui jalur yang telah disediakan. Jadi 1 kilo sebelum kita memasuki pecahan antara kendaraan kecil ini, jalan untuk kendaraan kecil dan jalur pantura lama. Itu ada alternatif yang sebelumnya itu 1 kilo sebelumnya menjelang pecahan pos polisi tadi. Itu memang sengaja dibuat untuk kelancaran angkutan barang khususnya kendaraan-kendaraan besar yang melewatinya. Dan di jalur kendaraan kecil ini sebetulnya juga kelihatannya datar tapi sebetulnya ini jalanan menurun nih. Nah makanya disediakan tanggul darurat. Nah ini yang pertama. Nanti ada lagi tanggul darurat yang kedua. Karena ini kelihatan datar sebetulnya jalanannya menurun sampai ke ujung nanti sampai ke arah persimpangan kawasan industri terpadu Kota Batang. Dan kita kembali beristirahat untuk membeli sesuatu di Indomaret Pucang Rejo, Kabupaten Kendal. Oke, terima kasih Mas. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Tapi di luar udara, panas sekali. Sudah jam 10:30 lewat. Ampun.
Ya, sampai juga kita di alun-alun kota Kendal. Sudah hampir 3 jam perjalanan kita sejak tadi dari Pekalongan sekitar jam 8.30 atau setengah 9 pagi. Sudah jam 11 siang, udara semakin panas, kurang lebih 36 derajat ada ini. Sebentar lagi kita lihat ada sebelah kanan itu ada taman hiburan rakyat namanya Taman Lilin di Tambak Aji, Semarang Barat. Ya, sampai juga kita di Bundaran Kalibanteng, ada 6 percabangan. Jadi buat kalian yang sudah sampai di kota Semarang ini, kalau tidak melalui tol pasti melalui jalan ini. Dan saya memilih jalan yang ke arah Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Simpang 5.
Sampai juga kita di lampu merah dekat Taman Madukoro. Cukup panjang jalan Jenderal Sudirman ini, dan udara siang ini cukup panas sekali, hampir 38 derajat ya kalau tidak salah lihat nih, karena saking panasnya, ampun. Dan kita nanti setelah melalui jembatan banjir Kanal Barat ya kalau tidak salah, kita ambil jalan yang ke arah kiri, ke arah Kota Tua Semarang. Karena kalau yang lurus itu kita menuju Simpang 5 Semarang. Kita tidak melalui Simpang 5 tapi ke arah kiri, ke arah Kota Tua Semarang, melalui 2 stasiun kereta api. Yang pertama yang kita lalui yaitu stasiun Poncol Semarang, dan setelah Kota Tua kita akan melalui stasiun Tawang Semarang. Oke. Ya, kita ke arah kiri melalui perempatan Indra Prasta menuju Jalan Imam Bonjol. Sekarang kita di Jalan Imam Bonjol nih ya, menuju stasiun Poncol Semarang. Setelah stasiun Poncol Semarang, nanti kita langsung tembusan ke arah titik 0 km atau kota tuanya Semarang. Dan udara nih, waduh ampun panas sekali. Dan banyak keunikan dari kota tua Semarang ini karena memang zaman dulu pusat pemerintahan kolonial itu memang adanya di sini. Dan kita ini di depan kita ini sudah kelihatan stasiun Poncol ya. Dan jalanannya cirinya kita sudah melalui jalanan yang sudah tidak dicor lagi, tetapi jalanan yang dilapisi oleh konblok ya, karena memang daerah sini konon ceritanya akhir-akhir ini sering terendam oleh banjir rob ataupun banjir karena curah hujan yang cukup banyak yang turun ke daerah kota Semarang Poncol ini. Pas di titik 0 tengah-tengah kota, juga pas di waktu siang hari. Panasnya luar biasa. Inilah titik 0-nya kilometernya kota Semarang. Kalau di Jakarta itu titik 0-nya ada di Tugu Monas, sedangkan untuk Semarang nih ya ini titik 0-nya, makanya ada Tugu titik 0 kilometer, dan kita sudah di dalam kawasan kota tuanya Semarang. Nanti tidak jauh dari sini sambil menyusuri kali ini, kita nanti ketemu stasiun Tawang Semarang. Dan juga di sini tidak jauh ada tempat wisata ya, yaitu
pintu 1000. Wah, itu adanya kalau nggak salah ke arah kanan sana. Nah, ini di sini soalnya banyak jalanan yang di satu arah kan. Karena kalau tidak di satu arah kan yang sudah-sudah ya bakal sering terjadi kemacetan. Dan inilah cirinya Kota Tua Semarang, ya ini jalannya di konblok ini. Jadi rada gerenjel gitulah untuk kawan-kawan yang menggunakan kendaraan khususnya roda 2 ya harap berhati-hati karena jalanannya ini tidak berlubang, hanya cekung. Mungkin karena pondasi bawahnya konblok itu kurang kuat ya. Karena ini jalanan ini juga banyak dilewati oleh truk-truk yang tonasenya lumayan berat. Nah, tadi kalau yang ke arah kiri itu ke arah daerah-daerah pergudangan itu. Nah, ini sebelah kanan kita ini ada pabrik rokok jadul ya, Prau Lajar tulisannya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat itu produk rokoknya, kemasannya kayak gimana tuh. Secara uh, lahiriah ya tentunya ya. Nah, ini sebelah kiri ini kita sudah mendekati stasiun Tawang. Nah, ini sudah masuk ke stasiun Tawang. Nah, ini pintu keluar masuknya ya, stasiun Tawang. Dan kita ambil jalan yang lurus menuju Jalan Semarang Demak. Ya, kita sudah berada di Jalan Raya Semarang Demak dan kita telah berada di Jalan Kalikondang ya, tepatnya di Kalikondang. Dan rencananya saya akan menemui kawan dekat saya yang dulu pernah tinggal dan berusaha di Jakarta. Dulunya dia seorang pedagang dan sekarang masih pedagang juga. Cuma beda mata dagangan. Kalau dulu dia dagang es cendol waktu zamannya dia masih tinggal di Jakarta. Ya sudah cukup kenal lama lah saya, sekitar hampir berapa tahun ya. Ya kurang lebih hampir 30 tahun, 35 tahunan lah. Dari sejak 93 itu dia berdagang, saya kenal waktu itu di daerah Duren Sawit ya. Nah, hingga dia pindah pulang kampung ke kampungnya di Kota Demak ini sekitar hampir udah 5 tahun yang lalu lah. Jadi udah lama juga saya tidak ketemu. Dan katanya dia jualan di depan masjid di daerah Katon Sari. Kayaknya bukan ini nih. Iya, bukan ini kayaknya. Cuman kita periksa dulu lah. Ini masih wilayah Kalikondang ini. Oke, tidak ada. Karena sekarang jualan apa? Pentol ya. Pentol itu sejenis makanan bakso, ya sejenis kayak cilok, cuman dia lebih utama makanan ini kalau dimakan seperti somai. Nah, nggak ada campuran apa-apa, pentol namanya ya. Kalau di Jawa Tengah itu atau di Jawa Timur juga sama, pentol juga. Kalau masalah bahan bakunya saya kurang tahu persis tentang cara bahan baku pembuatan pentol itu sendiri. Kita kembali lagi ke jalan raya utama. Masjid yang satunya lagi rupanya itu.
Karena patokan dia katanya sebelahnya itu Indomaret. Nah, kayaknya di depan sini nih. Pelan-pelan tapi pasti kita susurin jalan ini. Ini sudah nampak ada plang ya. Apa nih, mana plang? Tadi ada plang masjid ya. Di sebelah kiri, nah ini deh, ada plang Indomaret. Tadi ada, nah ini. Oh, rupanya itu dia kawan saya itu nunggu di bawah pohon, Bang Dul. Kota Demak. Tadi alun-alunnya udah kelewat, lupa nyalain kamera. Karena kawan di kantor Sari baik pun parah dari tahun karena jalan menuju Kudus. Dan kita telah sampai di Jembatan Tagulangin, batas wilayah antara Demak dengan Kudus. Dan di sebelah kanan itu ada tugu daun tembakau ya, sebagai lambang bahwa kota Kudus itu adalah kotanya kretek, karena banyak perusahaan rokok besar yang ada di kota Kudus ini sendiri, seperti halnya Jarum Kudus atau Nojorono ya, serta merek-merek rokok ternama lainnya yang ada di kota Kudus ini. Oh, ada perbaikan jalan kayaknya di depan. Tadi ada tulisan peralihan arus lalin ya, lalu lintas, untuk menghindari penumpukan atau kemacetan jalan di jalan ini yang sekarang kita lewati. Sebenarnya bisa tadi kita lewat kanan, hanya saja agak melambungnya jauh dari arah tujuan kita. Nah, ini dia, kita sudah menemui ekor kemacetan yang cukup panjang kelihatannya. Soalnya ini truk-truk besar ini memang agak sulit pilihannya, karena mereka ini tujuan utamanya yaitu menyambung ke kota Jepara. Jadi kalau dia harus melalui jalan yang dari pertigaan awal ke kanan itu jalan bypass yang lebih dekat ke arah Pati, melingkar lingkar luar dari kota Kudus itu sendiri. Dan sekarang kita sudah terjebak di kemacetan jalan. Kemungkinan sampai mana nih ya? Mungkin sampai pertigaan yang mau ke arah kota Jepara kayaknya. Ada tadi tulisannya tuh ada
pekerjaan jalan pengecoran kayaknya gitu. Jadi kelihatannya macetnya macet bottleneck ini atau penyempitan jalan ini. Coba kita lihat aja di depan nanti. Apa kira-kira? Ya, kita ikut ke kanan juga, ikutin motor-motor yang lain. Karena memang tuh di depan ada cor-coran ya. Separuh jalan ditutup sehingga terjadi bottleneck atau penyempitan jalan yang tadinya 2 jalur menjadi 1 jalur. Kita slip aja deh. Karena enaknya motor ya bisa slip. Ini macetnya ini kalau saya lihat dari tanda-tanda yang ada itu sampai di perempatan setelah Hotel Gripta ya. Jadi Hotel Gripta adanya sebelah kanan dan perempatan di depan itu yang ke kanan bisa ke arah jalan bypass yang menuju ke arah Pati atau Purwodadi, sedangkan yang ke kiri itu, nah itu di atasnya ada marka jalan ya. Ke kiri itu ya ke arah Jepara. Jadi kendaraan-kendaraan besar ini rupanya memang tujuannya mau ke kiri, truk-truk besar yang tadi kita lihat ya, dan ini depan juga. Ya begitu, dan kita ambil jalan di perempatan ini, jalan yang lurus. Kita di lampu merah dekat Taman Tugu Ahmad Yani. Kalau ke kiri itu jalan yang lama, jalan Pantura yang lama melalui Kota Kudus zaman-zaman dulu. Nah kita ambil yang sebelah kanannya, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nanti di depan itu sebelah kiri ada SPBU ya. Setelah SPBU ketemu lagi lampu merah, baru kita ke kiri. Yang tembusnya sama ke Jalan Pantura lama yang melalui Kota Kudus. Hanya kalau kita ambil yang kanan ini lebih cepat karena hambatan lampu merahnya itu tidak ada gitu loh. Nanti kita belok kiri. Setelah belok kiri ketemu jalan Pantura yang lama tadi, kita langsung ada tulisan belok kanan boleh langsung. Jadi menurut saya ya inilah jalan yang tercepat. Nah ini kita langsung belok kanan walaupun lampunya merah. Ini Jalan Dr. Lukmono Hadi. Nah ini sebetulnya jalan yang dibangun Dendles lah ya, yang melalui tengah kota Kudus, yang tembusannya langsung ke alun-alun Kota Kudus. Jalan ini.
Master geprek. Wah, tapi sayangnya kita tadi udah makan waktu ketemu dengan Bang Dul di Demak tadi di Katonsari. Jadi rasanya masih kenyang. Dan ini perempatan lampu merah lingkar luar. Lingkar luar dari jalan luar kotanya Kudus lah ya, melingkari kota Kudus, jalan lingkar luarnya namanya. Itu nama jalan lingkar luar. Dan sekarang kita memasuki jalan raya Kudus ke Colo. Colo itu yaitu ke arah tempat wisata religi ya, namanya Kecamatan Colo di Gunung Muria. Di situ ada makamnya Kanjeng Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nah, sekarang kita sudah belok kanan, tadi ada bangunan SD ya. SD negeri, kita terus belok kanan ke arah jalan tengah. Jalan tengah di antara perkebunan tebu, karena di Kudus itu masih ada pabrik gulanya. Jadi ini perkebunannya. Wah, ini berhektar-hektar nih perkebunannya nih. Dari sini kita lurus sampai notok, baru kita ke kanan. Nah, rumah kawan dekat saya ini juga berada di belakang Masjid Miftahul Huda Gang 2 di daerah Gondang Manis. Dan alhamdulillah beliau bersedia diinapi untuk tempat persinggahan saya untuk malam yang kedua perjalanan single touring sepeda motor Honda Supra X dari kota Depok menuju kota Malang, Jawa Timur. Tetap semangat kawan-kawan semua dan saksikan terus perjalanan saya selama touring dari mulai awal hingga akhir perjalanan touring ini. Semangat!
Oke, Mas Amir. Oh ya. Rekam kamera gini rekam. Mas Amir. Oke, Bapak Haji Ruskan. Weh. Iya. Rekam. Makanya perlu dipindahin ke prestis loh. Beneran penuh gini. Oke, matur nuwun kan.